وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kembali kepada untuk pembahasan hadis yang ke-81 dari kitab ini. Dan hadis ini merupakan hadis yang ke-6 di dalam bab adab buang hajat, yang menjelaskan tentang adab-adab buang hajat. Dan insya Allah jika malam hari ini ada kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, pembahasan kita akan sampai pada adab berkenaan dengan menghadap kiblat saat buang hajat, dan bagaimana pendapat para ulama berkenaan dengan hal tersebut. Jadi kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-81 dari kitab ini, dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Jabirin qala, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taghawwata ar-rajulani, jika ada dua orang, taghawwata yataghawwatu itu buang air besar. Jika ada dua orang buang air besar, falyatawara kullu wahidin minhuma, maka hendaknya masing-masing dari kedua orang tersebut membelakangi satu sama lain. Artinya tidak boleh melihat satu sama lain. Falyatawara kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya itu hendaknya saling membelakangi. An sahibihi, dari temannya yang satu lagi. Ini perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yatahaddatsa, dan janganlah kedua orang tersebut saling berbicara satu sama lain. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan tersebut. Nah, yang dibenci yang mana ini? Yang dibenci apakah yang pertama? Jadi dalam hadis ini kan ada dua hal yang dilarang. Yang pertama, saling menghadap dan saling melihat satu sama lain pada ketika buang air besar. Artinya larangan untuk melihat aurat satu sama lain. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah berbicara saat buang air besar maupun buang air kecil. Allah membenci hal tersebut. Yang dibenci yang pertama atau yang kedua? Maka kemungkinannya di sini Allah Subhanahu wa taala hanya membenci yang pertama saja, atau Allah Subhanahu wa taala hanya membenci yang kedua saja, yaitu berbicaranya, sementara yang melihat satu sama lain itu pada saat buang air ini tidak dibenci, atau kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala membenci. Nah, ini dari segi maknanya yang paling nampak, paling kuat adalah kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan tersebut. Karena di dalam hadis ini dikatakan ala dzalika. Dzalika itu menunjukkan keumuman dari perkara yang sudah disebutkan. Artinya berlaku pada masing-masing dari perkara yang sudah disebutkan ini. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sampai di sini hakikatnya di sini terdapat perbedaan
perbedaan informasi di tengah-tengah terdapat perbedaan informasi mengenai apakah hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya atau tidak. Karena naskah Bulughul Maram yang sampai kepada kita dalam bentuk manuskrip tulisan tangan ini terjadi perbedaan penyalinan. Sebagian naskah Bulughul Maram yang sampai kepada kita tertulis di Bulughul Maram tersebut di dalam manuskrip itu kosong saja gitu loh, nggak ada rawahu Ahmadnya. Karena ketika kita ngecek di Musnad Imam Ahmad, hadis ini bukan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tetapi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan redaksinya nggak seperti ini. Nanti akan kita lihat redaksinya di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi redaksinya tidak sebagaimana yang termaktub di sini. Yang termaktub di sini gimana? Kalau dua orang buang hajat bersama-sama kan di sini kan. Artinya mungkin antum akan bertanya-tanya, ngapain buang hajat berdua-duaan gitu kan? Aneh nih hadis. Gitu loh. Nah, ternyata ketika kita cek di dalam Musnad Imam Ahmad, redaksinya tidak seperti ini. Redaksinya itu dari awal sudah dilarang. La yakhrujur rajulani yadribanil ghaid. Tidak boleh bagi dua orang itu pergi berdua untuk buang hajat sama-sama. Kashifani auratahuma. Apalagi sampai membuka auratnya satu sama lain dan keduanya saling melihat. Nah, ini yang redaksinya di dalam Musnad Imam Ahmad dari awal sudah dilarang gitu loh. Buang air besar berdua-dua gini, itu sudah dilarang sejak awal. Tetapi dalam redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini seakan-akan aktivitas buang hajat dua orang ini lumrah terjadi. Kalau terjadi maka nggak boleh begini gitu loh. Nah, jadi di sini memang ada muskilah di dalam penyalinan hadis ini sampai kepada kita. Nah, di sebagian naskah tertulis ini riwayatnya Imam Ahmad. Mungkin si penyalin Bulughul Maram mendapati ada hadis yang mirip di dalam Musnad Imam Ahmad, dikatakanlah rawahu Ahmad gitu. Padahal redaksi yang sejatinya di dalam Musnad Imam Ahmad tidak seperti ini dan diriwayatkan dari sahabat yang lain, bukan dari Jabir ibn Abdullah. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini terdapat di dalam Sahih Ibnu Sakan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengatakan wasahhahahu Ibnu As-Sakan, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu As-Sakan wa Ibnu Al-Qattan, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qattan Al-Fasi. Ibnu Al-Qattan Al-Fasi ini bukan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, beda ya. Kalau antum pernah hadir di majelis saya ya, di tempat yang lain di Masjid As-Sunnah ketika saya menjelaskan hadis azan di telinga bayi, itu saya menyebutkan dua orang ulama hadis, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi dan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Nah, di sini disebut Ibnu Al-Qattan, ada sama-sama qattannya. Hati-hati, jangan dianggap ini orangnya sama. Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ini ulama mutaqaddimin, masih masuk dalam periode atba'ut tabi'in. Adapun Al-Imam Ibnu Al-Qattan Al-Fasi ini periodenya sudah mutaakhirin, di abad ke-5 Hijriyah beliau. Dan jadi dua orang ini yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dinukilkan keputusan sahihnya hadis ini. Artinya ada yang mensahihkan hadis ini, yaitu Al-Imam Ibnu Sakan dan Al-Imam Ibnu Qattan. Adapun bagi Ibnu Hajar sendiri, hadis ini apa? Hadis ini ma'lul, terdapat illah yang tersembunyi untuk hadis ini. Adapun illah yang tersembunyi untuk hadis ini gitu kan, ini merujuk kepada sanadnya Imam Ahmad ibn Hanbal untuk hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bukan dari Jabir ibn Abdullah ini. Jadi illahnya apa? Illah ini kan sebab kelemahan yang tersembunyi.
Sebab kelemahan yang tersembunyi di sini adalah periwayatan hadis ini dari Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir. Beliau ketika meriwayatkan, jadi ada terjadi perbedaan pendapat antara murid-muridnya Imam Yahya ibn Abi Katsir, salah satu perawi dari hadis ini. Jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan qala haddatsana Abdurrahman huwa ibnu Mahdi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari guru beliau yaitu Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ini sudah pernah saya sampaikan pada majelis sebelumnya, siapa Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi meriwayatkan dari Ikrimah ibni Ammar. Bukan Ikrimahnya Maula ibni Abbas, bukan. Beda tabaqat ini, beda periode. Dari Ikrimah ibn Ammar. Ikrimah ibn Ammar meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir meriwayatkan dari Hilal ibn Iyad. Qala haddatsani Abu Sa'id al-Khudri. Permasalahannya dalam hadis ini ada pada Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir. Murid-muridnya Imam Yahya ibn Abi Katsir itu semuanya meriwayatkan hadis ini mursal. Ini masalah pertama. Semua muridnya Imam Yahya ibn Abi Katsir ketika meriwayatkan hadis ini diriwayatkan secara mursal, artinya tidak disebutkan siapa sahabatnya, gitu loh. Tidak disebutkan siapa sahabatnya. Hanya satu orang dari muridnya Imam Yahya ibn Abi Katsir yang menyatakan kalau sahabatnya di dalam hadis ini adalah Abu Sa'id al-Khudri, yaitu Ikrimah ibn Ammar. Jadi masalahnya Ikrimah ibn Ammar ini menyendiri dalam periwayatannya, di mana teman-temannya yang lain itu tidak meriwayatkan hadis ini secara musnad bersambung sampai ke Rasulullah. Teman-temannya Ikrimah bin Ammar ini ketika meriwayatkan dari Imam Yahya bin Abi Katsir, hadis ini terputus mursal sampai Hilal ibn Iyad saja. Kemudian ini masalah yang pertama gitu kan. Artinya ada perbedaan antara Ikrimah dengan teman-temannya. Hanya Ikrimah saja yang meriwayatkan bersambung. Hal ini keterangannya disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Al-Imam Abu Dawud mengatakan hadza lam yusnidhu illa Ikrimah bin Ammar. Hadis ini tidak diriwayatkan secara bersambung musnad sampai ke Rasulullah kecuali oleh Ikrimah bin Ammar. Sementara teman-temannya Ikrimah bin Ammar yang lain nggak ada yang meriwayatkan hadis ini bersambung sampai Rasulullah. Maka ini illah pertamanya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Ma'lul. Ini illah pertamanya. Kemudian illah keduanya, ketika Ikrimah ibn Ammar ini meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Katsir, di satu tempat Ikrimah bin Ammar ini mengatakan gurunya Yahya ibn Abi Katsir ini Hilal bin Iyad, tetapi di tempat lain dikatakan Iyad ibn Hilal, kebalik gitu loh. Ini Hilal ibn Iyad atau Iyad ibn Hilal. Saya ulangi ya. Di satu tempat, ini di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana nanti apa? Al-Imam Abu Dawud juga meriwayatkannya, yang tertulis yang teriwayatkan dari Imam Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan bahwasanya apa? Gurunya Yahya ibn Abi Katsir yang mursal tadi itu disebut Hilal ibn Iyad. Di jalur yang lain Ikrimah bin Ammar meriwayatkan namanya Iyad ibn Hilal, kebalik. Ini yang benar yang mana? Yang Hilal ibn Iyad atau yang Iyad ibn Hilal? Yang pertama tadi Hilal bin Iyad, yang kedua Iyad bin Hilal. Nah, ini yang menjadi masalah kedua dalam hadis ini. Illah keduanya bahwasanya Ikrimah bin Ammar ini riwayatnya muttarib. Ini yang disebut muttarib. Muttarib itu apa? Tidak konsisten. Terkadang begini dan terkadang begitu. Kemudian belum didapati mana yang lebih kuat antara yang ini atau yang itu. Artinya yang benar dari riwayatnya Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir ini yang mana? Apakah Hilal bin Iyad atau Iyad ibn Hilal?
Nah, hal ini kan menunjukkan bahwasanya Ikrimah bin Ammar ini ada masalah untuk periwayatan beliau dari hadis Yahya ibn Abi Katsir ini, nggak konsisten gitu loh. Kedua masalah ini gitu kan. Yang pertama tadi, tidak ada teman-temannya Ikrimah bin Ammar yang memusnadkan sampai ke Rasulullah, tapi beliau sendiri yang memusnadkan, sementara teman-teman yang lainnya itu meriwayatkan ini mursal, berhenti sampai Iyad ibn Hilal. Masalah kedua, tabiinnya di sini di Iyad ibn Hilalnya sendiri itu masalah. Ini namanya Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi Iyad ibn Hilal ini adalah perawi yang majhul, nggak diketahui siapa dia. Yang benarnya aja nggak tahu apakah Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal. Hal inilah yang menjadikan apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak membawakan hadis ini di dalam sahihnya, karena dalam periwayatannya ada masalah. Masalahnya dua itu tadi ya. Tetapi secara makna hadis ini memiliki syahid. Makna hadis ini kan pertama larangan untuk melihat apa? Aurat satu sama lain. Oleh karena itu sudah dilarang dari awal, la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id kashifani auratahuma. Tidaklah dua orang itu pergi untuk buang hajat bersama-sama gitu kan. Yadribanil ghaid, dua-duanya buang hajat barengan. Nggak boleh. Apalagi kashifani auratahuma, dalam keadaan dia saling membuka auratnya satu sama lain. Kalau nanti hadis ini dhaif, apakah diambil satu kesimpulan, oh kalau gitu boleh beol bareng gitu kan, buang hajat bareng gitu. Enggak, kita dapati syahid penguat untuk larangan ini ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi di dalam sahihnya mengatakan apa? La yanzurur rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak pula wanita melihat aurat wanita yang lain. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Tidak boleh juga seorang laki-laki itu melakukan apa? Ya ini LGBT ini. Bersebadan berdua di dalam satu pakaian, fi thawbin wahid, artinya di bawah satu kain saja, di bawah satu selimut, nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Demikian pula perempuan, wala tufdil mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahid. Perempuan juga tidak boleh melakukan yang demikian, satu sama lain berada di dalam satu pakaian yang satu, di bawah satu selimut dalam keadaan tidak berpakaian dua-duanya. Ini tidak boleh, dan ini hukumnya disepakati haram. Nggak ada makruh-makruh di sini, haram. Maka berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini dan kemudian kesepakatan para ulama Islam bahwasanya perkara ini melihat aurat laki-laki satu sama lain dan kemudian tidak berpakaian satu sama lain, saling menyentuh di bawah satu selimut saja antar laki-laki dengan laki-laki yang lain, ini haram, disepakati keharamannya. Maka hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini yang melarang seseorang untuk melihat aurat satu sama lain pada saat buang hajat, ini secara makna terangkat, maknanya sahih gitu loh. Maknanya sahih, dan ini tidak terdapat permasalahan atau perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama, dan belum saya dapati para ulama yang mengatakan laki-laki ngelihat aurat laki-laki yang lain itu makruh saja. Nggak dapat saya, mazhab manapun nggak dapat. Tapi yang saya dapati adalah mereka, yaitu para ulama, bersepakat bahwasanya perkara tersebut haram. Meskipun hadis ini nanti dhaif, tetap terlarang melihat aurat satu sama lain. Itu yang pertama.